target yang Bapak inginkan di 7 kali pertemuan ini adalah kalian tahu format apa yang harus dilakukan untuk mempelajari quantitative surveying ini. Jadi nanti dengan Pak Muhtar akan lebih banyak ke arah praktisnya. Jadi proses menghitung RAP, membuat AHS-nya seperti apa, terus kurva S-nya seperti apa, kemarin sudah saya cantumkan semua di G-Class. Nah, itu adalah rangkuman dari apa yang harus dibuat oleh Anda sampai akhir semester. Jadi sampai kurva S-nya itu seperti apa? Minggu lalu kemarin saya kirimkan PPT yang di manajemen konstruksi itu tugasnya yang harus dilakukan. Jadi nanti tugasnya itu seperti apa? Bikin laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, itu seorang pelaksana itu akan membuat laporannya apa? Ya laporannya yang kalian buat sekarang ini, yang kalian pelajari sekarang ini, yang kalian hitung sekarang ini. Jadi kalau nanti saya akan membuat, saya sebagai pelaksana pekerjaan, pelaksana bangunan. Nah, berapa prestasi pekerjaan pondasi hari ini? Misalnya pondasi dikerjakan minggu lalu, kalian sudah selesai minggu lalu. Hari ini mau mulai memasang pondasi. Katakanlah volume pondasinya itu 10 meter kubik. Hari ini tuh bisa masang berapa? Kalian nanti bisa bikin jadwal. Berapa orang yang harus disediakan? Alatnya apa? Bahannya apa saja? Pasir, batu, semen, air. Nah, itu harus tersedia di hari itu, di hari ini. Berapa jumlahnya? Nah, itu kalian harus bisa membuat jadwalnya. Ya. Nah, dari mana Anda menghitungnya? Nanti kita pelajari. Nah, itu yang kalian harus bisa. Sampai di situ kalian harus mampu. Sampai di situ kalian harus kompeten. Syaratnya apa? Bisa baca gambar. Maka pertanyaan Bapak kemarin saya minta kalian mencari gambar sampai ketemu gambar. Bukan asal-asalan kerjaannya. Tujuannya adalah kalian yakin mampu bisa membaca gambar, mampu menghitung volumenya, kuantitinya, dan nanti menyiapkan bahannya, menyiapkan alatnya, menyiapkan tukangnya, membuat jadwalnya, mengontrolnya, melaporkannya. Nah, itu semua yang harus dipelajari. Maka caranya saya nggak mau kalian bikin spek asal-asalan, bikin gambar asal-asalan, ngitung asal-asalan. Nggak mau itu. Tujuannya kalian sendiri yang kalian perlukan. Kalau ini bukan dari pekerjaan kalian, silahkan. Kalian nggak usah ambil kuliah ini, nggak apa-apa. Tapi kalau cuma asal nulis, saya nggak mau asal dapat nilai. Nilai saya kasih 100 semua, oke. Tapi buat apa nilai kalau nggak ada, nggak bisa, nggak kompeten. Nanti saat diuji kompetensi beneran, itu ditanyakan. Kalau nggak bisa, seharusnya tidak kompeten. Nah, kalau yang kalian mau belajar beneran, ya silahkan. Nanti sampai kompeten betulan. Ya. Nah, kuncinya apa? Ya mau belajar mempelajari gambar. Ya. Minggu lalu, Bapak di lapangan, sampai hari ini, hari minggu lalu Selasa, saya ke lapangan. Sampai hari ini, mereka saya minta untuk membuat gambar kerja. Ada 4 engineer. Sampai hari ini, gambar kerjanya belum muncul. Nah, proyeknya telat jadinya. Nah, kuncinya kalian mau bisa bekerja, itu
Satu, bisa membaca gambar, bisa menggambar, bisa menghitung. Makanya saya kasih contoh, sekalian saya minta untuk pilih gambar yang paling sederhana dulu menurut kalian. Nah, kalian asal ngambil gambar, sehingga gambarnya yang sangat sederhana juga nggak apa-apa. Tapi nanti akan kesulitan sendiri kalau mendapatkan gambar yang lebih sulit. Pertanyaannya adalah, saya mampu membaca gambar, saya mampu menggambarnya. Dan latihan itu hanya bisa dengan latihan. Nah, sekaranglah latihannya gitu ya. Oke, ada komentar dulu. Tugas saya belum lihat semuanya. Tadi malam sudah keburu capek menyiapkan materi yang saya mau sampaikan hari ini. Saya lihat sebagian sudah mengirimkan, gambarnya sudah. Kemudian tinggal speknya saya belum baca. Oke, ada yang sudah mengirimkan gambar lengkap. Nah, tinggal speknya. Nah, yang dikatakan beton bertulang, rangka struktur beton bertulang. Beton bertulang itu mutunya berapa? K250 betonnya. Besinya U berapa? Sigma FY aksennya berapa? Besinya. Nah, latihan sampai di sana. Ya, ini salah satu contoh. Nanti keramik dindingnya pakai roman keramik. Cat dindingnya dulu, penutup lantainya granit 60-60. Plafon rangka holo gipsum. Kusen jendela aluminium 4 inci. Nah, gambarnya nanti harus seperti itu. Kan spek ini mewujudkan gambar. Gambarnya betul aluminium 4 inci. Nah, kembali lagi. Gambar itu kalau kalian dalam proses, gambar itu yang membuat konsultan perancang, konsultan perencana. Itu gambar saat merancang. Kalau kalian sebagai pelaksana, gambar itu diubah. Tidak harus gambarnya, kopnya saja diubah boleh. Kalau betul gambar itu sesuai dengan kondisi lapangan. Kalau gambarnya tidak sesuai dengan kondisi lapangan, gambar itu harus diubah. Mengubah gambar itu menjadi gambar kerja. Gambar kerja boleh dilaksanakan kalau ditandatangan oleh pengawas. Paham sampai sini? Nah, kalian itu membuat dua macam RAB. Satu RAB, rencana anggaran biaya untuk menawar pekerjaan. Itu kompetisi. Kalau menang baru itu berarti kalian mendapatkan pekerjaan itu. Yang kedua adalah menghitung RAP, rencana anggaran pelaksanaan. Kalau posisi Anda sebagai kontraktor, pelaksana, kalian menghitungnya dari gambar kerja, bukan dari gambar desain. Karena yang mau dihitung adalah yang dilaksanakan. Contoh, nanti gambar pola keramik, pola lantai yang Anda gambarkan di dalam desain, terus kamu laksanakan. Coba cek di rumah masing-masing aja. Pertanyaannya, gambarnya itu sesuai atau tidak? Jumlah keramik yang saya butuhkan sama tidak? Maka nanti dalam menggunakan AHSP, apakah koefisiennya ini boleh dirubah, Pak? Boleh. Kalau saya membuat RAP, itu real. Pak, kalau saya beli keramik 10 dus, ada yang pecah enggak? Risikonya siapa? Kalau saya beli keramik, Pak, ukuran 60-60,
Potongannya banyak enggak nanti Pak kalau ukuran ruangannya segini? Kalau potongannya banyak, berarti pekerjaannya akan tambah pisau potong pada saat memotong. Berarti alat nambah pada saat saya membuat RAP. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Nah, itulah bedanya. Maka saya mengatakan pada saat membuat RAP, itu semua gambar aja, berdasarkan gambar dan analisa yang ada. Tapi kalau saya membuat RAP, saya harus real. Nah, bisa nggak real? Bisa. Gambarnya disesuaikan. Maka kalian yang kemarin belajar BIM, belajar Tekla, itu real lapangan. Urutan masangnya gimana? Urutan menggambarnya bagaimana? Masang tulangannya yang mana didulukan? Nah, ini buat semua, bukan buat yang kalian dapat kesempatan belajar Tekla aja kemarin gitu kan. Nah, buat semuanya bisa ditularkan caranya. Nah, itu tujuannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup jelas. Nah, sekarang pertanyaannya, tugas yang kalian sudah buat nanti sampai akhir adalah datanya seperti itu. Nggak akan selesai sampai 7 minggu ini, minggu ke-7 nggak akan selesai. Maka akan diselesaikan dengan Pak Muhtar nanti di paruh kedua semester. Ya. Nah, materinya sama, silahkan aja Anda teruskan sampai bisa bikin kurva S. Kurva S-nya itu angkanya dari mana? Ya, angka itu dari mana? Itulah yang nanti kalian pelajari bersama dengan Pak Muhtar. Nah, saya mengantarkan, saya membuat data-datanya dulu, basic datanya. Kalian mau pakai AHSP yang punyanya lampiran permen PU? Boleh. Mau pakai AHSP-nya SNI? Boleh. Mau AHSP-nya sendiri? Boleh. Ya, asal bisa dipahami. Ya, caranya seperti apa? Nanti kita lihat. Oke. Ada pertanyaan? Sudah bisa bergabung semua belum? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, oke. Ya, mungkin kesempatan berikutnya kalau kalian mau pakai Gmeet juga nggak ada masalah. Ya, siapa yang keberatan nanti bisa pakai Gmeet ya. Tolong usulkan, jangan mendadak. Kalau mendadak kan ini udah disiapin dari kemarin, gitu ya. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Oke, saya akan sharing screen dulu. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Lihat, Oke. Pak. Jadi yang akan saya paparkan di sini adalah akurasi dari estimasi. Ya. Nah, nih, ini ada semua di lampiran Permen PU 28 tahun 2016. Biaya material. Nah, muncul tambahan tulisan di belakang ini. Ada 2. Biaya langsung, direct cost. Isinya biaya material, harga bahan, berapa saya transport, berapa biaya gudang. Kalau saya tidak bisa langsung pakai, tapi harus digudangkan dulu, maka material itu dirubah harganya. Nah, kalau pada proyek pemerintah selalu pakai harganya pemerintah. Tapi apakah selalu saya bisa menang dengan harganya pemerintah yang dibuat? Kalau enggak, berarti saya survei harga. Yang kedua, biaya peralatan. Nah, biaya peralatan itu terdiri dari apa? Biaya kepemilikan, biaya operasi, dan seterusnya. Ini mestinya Anda pelajari di kuliah alat berat. Sudah dapat alat berat kah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. sudah. Nah, itu
nanti resumenya seperti apa supaya kalian bisa mengetahui berapa biaya alat beratnya. Kemudian yang ketiga itu biaya tenaga kerja. Nah, kalau dianalisa semua itu dihitung berdasarkan pekerja harian. Kenyataannya di lapangan adalah pekerja borongan. Nah, ada nggak yang pekerja harian? Ada. Ada nggak yang pekerja borongan? Ada. Nah, bagaimana memisahkannya? Membedakannya seperti apa? Nah, kalian nanti perlu belajar ke lapangan. Ke lapangan itu biasanya mereka, kalau yang proyek gedung, itu biasanya harganya semuanya borong. Diborong oleh siapa? Mandor. Mandor itu siapa? Bas borong. Bas borong itulah yang menentukan harga. Maka akan tergantung apa? Produktivitas. Jadi kalau mereka borong itu tergantung produktivitas. Jadi kalau nanti Anda menghitung durasi waktu dari AHSP itu keluarlah durasi. Contoh. Jadi nanti kalau kita lihat di AHSP itu muncul koefisien tenaga kerja, pasang keramik. Yang pasang keramik itu siapa sih? Tukang batu? Atau mandornya? Atau kepala tukangnya? Tukang batu, Pak. Tukang batunya. Prosesnya gimana? Mandor terima pekerjaan. Mandor terima pekerjaan diberikan kepada kepala tukang. Kepala tukang yang masang garisnya, masang benangnya, menentukan polanya sesuai gambar kerja. Ya. Kepala tukangnya, yang ngerjakan tukang dan pembantu tukangnya, pekerjanya. Nah, itu kalau di proyek rumah tinggal, rumahan, itu dikerjakan semua oleh tukangnya sendiri. Maka dibayar dia harian. Maka prestasinya ya sejauh dia bisa kerjakan saja. Kalau di proyek yang borongan, maka dia tidak akan mikir harian. Kalau sehari saya dibayar 80.000 untuk pekerja, tukangnya saya bayar 120.000, maka dia hasilnya belum tentu sekian meter persegi. Nah, di AHS yang ada, koefisien itu adalah angka rata-rata. Itu hasil penelitian. Dan sudah diakui, dianggap diakui. Maka kalau nanti kita punya data setelah bekerja, maka koefisien itu kita bisa rubah. Maka menjadi harganya bisa borongan. Jadi kalau satu hari orang tukang, di situ dikatakanlah 0,5 tukangnya, 0,5, misalnya koefisien tukangnya 0,5, berarti satu hari dia bisa memasang berapa meter persegi? Di analisa harga satuan itu tertulis 1 meter persegi pasang keramik lantai. Terdiri dari mandor, kepala tukang, dan pekerja. Oke, 1 meter persegi. Yang bekerja dominan siapa? Tukang kan? Ya, sekali lagi ya. Di analisa itu tertulis 1 meter persegi atau 1 meter kubik untuk pekerjaan yang lain atau 1 kilogram atau apapun. Nah, contoh di pekerjaan keramik, misal ini saya tidak persis angkanya. 1 meter persegi pasang keramik itu angka di koefisien di tukang itu 0,5. Terus di belakangnya ada tukangnya itu ada tulisan OH. Orang hari. Jadi 1 orang hari, padahal tidak 1 orang kan, dia dibantu oleh pekerja kan? Ya, dibantu oleh pekerja kan?
Yang mendapatkan pekerjaan tadi mandornya, yang membuat garisnya tadi, pola pemasangannya, kepala tukangnya. Maka satu tim ini, koefisien yang diambil adalah 0,5 tukangnya yang berperan. Maka pertanyaannya, satu hari dia bisa masang berapa meter persegi? Kalau satu tim itu 0,5 OH orang hari. Di atas tadi tertera 1 meter persegi dikerjakan oleh satu tim, satu kelompok tukang. Kelompok tukang ini kita anggap koefisiennya tadi yang berperan dominan tukang. 0,5 OH kali 120.000 tambah dia dilayani berapa? 2 orang, Pak. Yang satu buat aduknya, Pak. Yang satu nyiapin keramiknya. Maka pekerjanya ada 2. Maka koefisien pekerjanya jadi 1. Kalau dia koefisien di tukangnya 0,5. Jadi satu hari sekelompok tukang dan kawan-kawan tadi bisa masang berapa meter persegi keramik. Tulis pakai tangan, tulis di catatan, coret-coret. Di analisa tertulis 1 meter persegi pasang keramik. Ya. Mandornya pasti 0,0 sekian gitu kan. Kepala tukangnya juga pasti 0, sekian gitu kan. Oke. Tukangnya tertulis di situ koefisiennya 0,5. Nah, pertanyaannya, sekelompok tukang ini pekerjanya pasti ikut dia. Berarti yang dominan yang dihitung adalah 0,5 OH orang hari. Jadi satu hari dia bisa masang keramik berapa meter persegi? Satu meter persegi tertulis di analisa harga satuan itu 1 meter persegi pasang keramik, ada mandor, ada tukang, kepala tukang, ada pekerja. Koefisien yang ada di tukang adalah 0,5 OH. Jadi satu hari dia bisa masang berapa meter persegi? Satu dibagi 0,5. Jadi setengah meter persegi. Berapa? 2, Pak. 2 meter persegi bukan, Pak? Iya, betul. Itu artinya, jadi di dalam analisa itu sangat tergantung dari produktivitas tukang. Angka yang ada di situ ikutin dulu. Jadi itu untuk proses menentukan durasi. Jadi kalau sekarang saya tanya, Pak, yang dipasang total lantai yang ada di saya tipe 36, Pak, 36 meter persegi. Kalau saya gunakan satu tim tadi, berapa hari kerja? 18 hari bukan, Pak? Pak. 18 hari. Sampai sini bisa dipahami kah? Bisa. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Nah, itu kalau semua dihitung dengan proses analisa dan itu harian. Pekerjanya dibayar harian. Sekarang dihitung kan totalnya. Mandornya sekian, kepala tukangnya sekian, 0,0 sekian gitu dan sekian tadi. Kalau tukangnya setengah kali 120 berarti 60.000. Tukangnya pekerjanya ada 2, katakanlah 80.000. 80.000 berarti 102
60.000 tambah 80.000. Jadi total berapa? Nanti ditotalkan. Nah, kalau borongan 1 meter persegi 15.000 atau 50.000 per meter persegi, dia nggak akan ngejar waktu, dia akan ngejar prestasi bukan ngejar waktu. Dia bekerja atas prestasi pekerjaannya. Pak, 1 meter persegi 50.000. Mau nggak Pak? Sanggup. Maka satu tim itu akan mengerjakan, mungkin sehari bisa dapat 6 meter persegi. Padahal kalau satu hari dia cuma dibayar berapa kalau harian? 120.000. Cuma dapat 2 meter persegi. Nah, kalau borongan dia akan ngejar prestasi. Pak, 1 meter persegi 50.000. Saya bisa 6 meter persegi. Jadi dia seharusnya kalau di dalam hitungan itu cuma 200.000, sekarang dia bisa mendapatkan 300.000. Jadi durasinya berbeda nggak? Beda, Pak. Beda. Durasinya menjadi lebih cepat kan? Berarti apa yang mempengaruhi? Produktivitas. Produktivitas tergantung dari upah. Ya. Kalau itu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Nanti kalau saya galinya pakai alat, bor pile, saya galinya pakai alat, maka akan ketergantungannya pada alat sebesar berapa meter kubik atau meter panjang kalau boring. Orang yang dihitung di situ, koefisien orangnya ikut alat. Kalau saya menggunakan begu di alat berat, biayanya tergantung sewa alat dan biaya operasional alat. Operatornya tergantung alatnya. Paham? Paham belum? Paham, Pak. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa. Jadi ini ada 3 ini. Kalau material 1 meter persegi pasang keramik, 1 meter kubik galian, kan barangnya dan alatnya sama kan? Barangnya sama kan yang diperlukan? Sama, Pak. Tidak berubah kan? Tidak mungkin berubah. Yang dirubah adalah koefisien tenaga kerjanya aja kan? Ya, yang berubah tadi contoh 1 meter persegi pasang keramik. Berarti kalian beli 1 dus. 1 dus yang berapa? Kalau 33 kali 33, 1 meter persegi persis. Tapi kalau ukuran kamu keramiknya 30 kali 30, 1 dus isinya cuma 11. 11 kali 0,3 kali 0,3, cuma 0,99. Berarti kurang 0,1. Kalau keramiknya ukuran 40 kali 40, 1 dusnya isinya 6. 6 kali 0,4 kali 0,4, 0,96. Kurang 0,04. Jadi kalau kamu pasang 10 meter persegi, keramik 40 kali 40, bahannya kurang 1 keping. Paham belum? Sekali lagi, kalau kamu beli keramik 1 dus yang 30 kali 30 ukurannya, 1 dusnya isinya 11. Jadi bahan keramiknya cuma 0,99. 11 kali 0,3 kali 0,3. Tulis 11 kali 0,3 kali 0,3 sama dengan 0,99. Ya, oke. Berarti kan yang mau saya pasang 1 meter persegi kan? Ya, berarti kurang 0,1 meter persegi kan? 0,01 kan? Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau sekarang keramiknya 40 kali 40, 1 dusnya isinya cuma 6. Nggak ada 6/4. Di dusnya kan nggak ada 6/4. 6 keping. 6 kali 0,4 kali 0,4. Berarti 6 kali 0,16.
Iya kan? 6 Iya, kali Pak. 0,16 berarti 0,96 kan? Ya, kalau kalian pasang 10 meter persegi, kalian sediain 10 dus, kurang nggak barangnya? Kurang nggak barangnya? Kurang. Kurang 0,4. Ya Pak, kurang. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham Pak. Nah, maka koefisien itu akan berpengaruh. Pak, kalau pasang keramik 60-60 lebih cepat atau lebih lama dengan pasang keramik yang 10 kali 10? Lebih cepat yang mana? Kalau pasang keramik 60 kali 60 ukurannya sama pasang keramik 10 kali 10, cepetan mana? 60 kali 60, Pak. 60 kali 60 kali 60. Nah, itulah yang disebut efisiensi. Maka nanti angka itu akan berubah. Maka ini harus dipelajari. Jadi yang dipelajari apa? Material itu cuma bukan biayanya, ukuran juga akan dipengaruhi. Sama juga nanti kalau saya bikin kusen aluminium. Tadi ada yang bikin spek kusen aluminium. Kusen aluminium itu satu batangnya 6 meter. Kalau kalian pasang tingginya 2,4 meter kusennya, panjangnya 2,4, satu batang itu kalian cuma bisa pakai untuk yang butuh 2,4-nya cuma bisa 2. Kalau kalian butuh 3 keping, 3 batang, yang 2,4-nya terpaksa kalian beli 2 batang. Sekali lagi. Kusennya 2,4, satu batang aluminium kusen aluminium profil kusen, itu panjangnya 6 meter. Kalau kalian butuh 3 yang panjangnya 2,4, bisa pakai 2 enggak batang? Enggak bisa, terpaksa beli 3 kan? Beli 2 batang kan? Enggak bisa beli 1 tadi maksud saya. Iya, Pak. Iya kan? Ya Pak. Nah, sisanya mau kemanain? Sisa potongannya mau kemanain? Dihitung harga enggak? Dihitung. Maka saya bilang, kalian harus pelajari material ini, tahu dimensinya, tahu ukuran di pasaran, supaya kalian bisa pahami. Sampai sini bisa dipengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa Pak. Oke, demikian juga kalau saya pasang slope, pasang balok, kolom. Misalnya rata-rata itu ada 4 tulangan utama. Kalau untuk kolom, Pak harus ada panjang keluar ke atasnya untuk disambung nanti ke atasnya. Berapa panjang sambungan? Ayo, kalian sudah belajar. Berapa D untuk nyambung? 8. Tulangan besi, tulangan kolom, tulangan balok. Berapa D untuk nyambung? Lewatannya, overlapnya? Ini kalian pelajari di struktur beton. Nah, panjang lewatannya ini berapa? Kalau dia kolom. Kalau balok, berapa D? Kalau kolom, berapa D? 40D dan 60D. Cari rumusnya. Demikian juga pada saat kalian menggambar di tekla. Kalau enggak, nanti kolomnya misalnya kolomnya 3 lantai, kan enggak mungkin 3 lantai saya pasang besi 12 meter langsung sepanjang 3 lantai. Enggak mungkin. Jadi 1 lantai, saya pasang dulu besi. Panjangnya lewatin.
Ada panjang penyambungan. Lantai 2 nyambung lagi. Lantai 3 selesai. Nah, panjang satu kolomnya, masing-masing kolomnya 4 meter. Nggak mungkin 12 meter saya langsung pasang cuma 12 meter doang. Berarti panjangnya akan bertambah. Maka kalian nanti belajar di bar bending schedule. Ya, paham sampai sini? Maka itu akan menentukan biaya bahan, biaya alat, biaya tenaga kerja. Berapa saat saya membengkok tulangan? 1 jam bisa berapa? Upahnya berapa? Nah, itu semua dihitung. Ini yang biaya apa? Biaya apa? Biaya apa ini? Langsung. Langsung. Biaya langsung, Pak. Biaya langsung atau direct cost. Nah, direct cost ini adalah biaya bahan, alat, dan tenaga kerja. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Oke. Insya Allah bisa. Jadi tidak melulu belajar tentang ngitungnya saja kan, dari tergantung juga dari spek materialnya, tergantung dari gambar strukturnya, kan gitu. Jadi itulah yang harus dikuasai. Jadi untuk menghitung RAB tidak sekedar asal, tapi juga tahu spesifikasi materialnya, tahu aturan mainnya. Kalau saya membuat bar bending schedule untuk pasang besi kolom yang 2-3 lantai, nanti panjang lewatannya berapa? Kalau saya harus nyambung, boleh saya sambung begini. Untuk balok. Besinya saya sambung gini. Enggak boleh, Pak. Berarti gini, kan gini kan? Pak. Nah, berapa D? Berapa D? Ini. Di sini berapa D? Panjang overlapnya ini berapa? Paham? Pak. Nah, itu material. Jadi saya ngitungnya persis enggak? Bedanya saat saya membuat RAP, saya membuat RAP. Nah, itulah yang harus dipahami. Dari mana gambarnya? Pak, bentang lantainya, contohnya gedung A, 36 meter. Pakai besinya, untuk lantainya panjangnya 36 meter, besi tulangan 12 meter. Gini Pak, masangnya. Sambung gini saja. Bisa enggak? Dilas saja Pak. Kan kuat. Boleh enggak sama aturan SNI? Nah, pelajari lebih detail lagi. Jadi, tidak sekedar estimasi biaya, tidak sekedar ngitung, tapi harus ikut aturan. Aturannya apa? Kalau konstruksi, jadi contohnya besi, ya saya ikut SNI-nya beton. Tapi kalau arsitektural, saya lihat jenis materialnya, dimensinya. Juga saya harus mengetahui harga di lapangan dan dimensi yang ada di lapangan. Di toko maksudnya, yang dijual di toko. Maka kalian buat spek itu tidak ngawur. Maka kemarin saya tunjukin di lampiran Permen PU dan lampiran surat wali kota. Ada harganya, ada speknya. Oke, itu untuk biaya langsung. Kedua adalah biaya tidak langsung. Kalau pekerjaan besinya ini saya berikan kepada subkontraktor, subkontraktor itu adalah kontraktor yang di bawahnya kontraktor utama. Subkontraktor pengen untung nggak? Subkontraktornya pengen untung nggak? Pengen. Dikasih jasa kan 10%. Ya. Nah, sekarang kalau nawar ke Anda sebagai main kontraktor, sebagai kontraktor utama, nambah lagi biayanya enggak? Jadi kamu kalian sebagai main kontraktor ke pemilik, biayanya
Cuma untung 10%. 10%-nya dari mana? Harganya subkontraktor tadi udah naik 10% kan? Ya. Iya, Pak. Berarti kalian akan mendapatkan harganya itu, harga dari subkontraktor ke Anda udah dia kasih jasa 10%. Anda ke pemilik nambah 10% lagi kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Berarti ada Iya, Pak. dua kali keuntungan kan? Nah, itu disebut biaya tidak langsung. Kan keuntungan subkontraktor harus diperhitungkan juga kan? Iya, Pak. Ya. Nah, itu Apa sih, yang Mak? Orang ngedengerin juga. Orang di-record juga, direkam. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai subkontraktor, biaya subkontraktor jelas? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Kemudian di proyek, di lapangan, kalau pekerjaan besar, ada gudang, ada tempat kerja, ada WC dan lain sebagainya, ada kantin, ada bayar listrik di lapangan, ada preman di lapangan, ada biaya kan itu? Listrik di lapangan juga untuk penerangan bayar nggak? Bayar. Bayar, Pak. Bayar, Pak. Bayar, Pak. Bayar. Nah, itu biaya umum lapangan, itu yang disebut overhead lapangan. Terus di kantor ada office boy, ada listrik, ada bayar air, ada sewa kantornya, biaya juga kan? Biaya. Iya, Pak. Biaya juga. Maka itulah overhead kantor, general overhead. Jadi kalau Anda sebagai kontraktor cuma dikasih keuntungan 10%, cukup nggak? Nah, relatif. Maka kalian mencari harga itu tadi. Kalau harga di toko material sebelah rumah, misalnya besi 8, harganya 50.000. Tapi kalau di distributor mungkin harganya 48.000. Kamu belinya di mana? Di toko sebelah rumah atau di distributor? Itulah nanti membedakan kalian membuat RAP sama RAP. Kalian cara menghitungnya. Kemudian strateginya bagaimana supaya saya bisa menang. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Iya, Pak. Ditambahkan pajak dan margin keuntungan. Kalau biasanya pajak itu dilepas. Jadi pajak itu ditambahkan 10%-nya nanti. Keuntungan itu tadi pinter-pinternya kamu bikin BPS, bargaining schedule. Pinter-pinternya kamu ngatur supaya bisa dipotongnya bahannya sesuai dengan efektif dan efisien tadi. Pinter-pinter tukang supaya bisa terkejar prestasinya dan waktunya. Itu di situ. Jadi bisa dipahami ada 3 komponen biaya. Direct cost, indirect cost, dan yang margin call. Nah, kemarin yang Bapak berikan di lampiran yang wali kota itu sudah semuanya termasuk 3-3-nya ini. Nah, pertanyaannya, kalau kalian sebagai kontraktor, sebagai pelaksana kan harus untung kan? Ya. Iya, Pak. Artinya apa? Kalian bikin RAP-nya kan kurang dari itu kan? Beli bahannya di mana? Supaya saya untung, saya bisa mengelola tukangnya, mengelola alatnya, gitu kan? Ya, Ya. sampai sini bisa dipahami?
Bisa, Pak. Bisa. Oke, jelas ya sampai sini ya. Oke. Nah, maka kalian diminta untuk bikin BPS, hierarkinya seperti apa, menjadi paket-paket pekerjaan supaya jangan ada yang kelewat. Ya. Nah, nanti bisa menentukan durasi sampai level hierarki yang paling rendah. Jangan kebayang, kalian kemarin sudah belajar pekerjaan pondasi. Sebelum pondasi dikerjakan, galian harus selesai. Galian selesai, pondasi di bawahnya pondasi apa? Ada lapis urukan tanah. Lapis urukan tanah selesai. Ada pasangan batu kosong. Pasangan batu kosong selesai, pasang pondasinya. Pasang pondasi selesai, diuruk, urukan kembali pinggiran pondasi. Ada syaratnya enggak? Kalau di perusahaan besar, di bangunan besar nanti urukan pondasi sampai CPR sekian. Paham? Kalau di pekerjaan rumah cuma diinjek-injek sampai padat doang kan. Ya. Kalau di pekerjaan yang besar harus digilas pakai mesin penggilas sampai CPR tertentu. Nah, itu mengidentifikasi jenis. Nah, pastikan komponen ini kebenaran dan hierarki datanya itu harus benar. BPS itu lihat gambarnya, tidak sekedar sini Pak kalian, bukan, lihat gambarnya, pelajari gambarnya. Jadi gambar yang Anda akan hitung itu harus ada di mindset Anda, ada di kepala Anda. Bagaimana saya mengolah, mengurutkan pekerjaannya. Nah, kalian berdua belajar diskusi. Ya, jangan sampai kontingensi akurasi estimasi ini jangan sampai salah. Jadi nanti kalau saya tidak masukkan ini salah, nanti kita lihat apa yang terjadi. Sampai sini bisa dipahami membuat BPS. Ya, grafik nanti tinggal kesalahan dan akurasinya nanti berikutnya. Nah, bikin resources planning-nya. Jadi pada saat saya estimasi, ini biasanya untuk di tahap desain. Bisa bikin cost estimasi. Pak, 1 meter persegi berapa? 5 juta. Paling rendah, Pak. Paling tinggi 8 juta. Jadi kalau saya bikin tipe 36 kali 5, 36 kali 8. Berapa itu range-nya? Budgetingnya, Pak saya punyanya cuma 6 juta. 36 kali 6 berapa? 216 juta. Itu saya saat budgeting. Nah, demikian juga kalau Anda sudah terima. Kalau saat budgeting berapa? Kalau Anda sudah terima RAP, Pak budgetnya berapa proyek ini? 100 Pak. RAP-nya berapa? 70. Kamu harus mendapatkan efisiensi 30%. Bisa enggak? Pak, padahal tadi keuntungan cuma 10%. Sekarang saya dipaksa untuk 30%. Gimana caranya? Bisa enggak? Ada peluang enggak? Tadi kan udah belajar buat RAP, tahu analisanya, tahu koefisien kan? Ya, sekarang RAP-nya sudah ketemu Pak, menang nih Pak 100 juta nilai pekerjaannya. Sama pimpinan, siapa ini? Siva mau jadi pelaksananya. Oke, Siva, silahkan laksanakan. Margin 30% ya. Bisa nggak Siva? Margin keuntungan 30% ya. Bisa nggak? Bisa. Margin sama overhead sama lain-lainnya 30% bisa nggak? Bisa nggak kira-kira?
Kalau ada RAB 100, Anda sebagai pelaksana, Anda diminta 70% aja ya operasional cost. RAP-nya 70%. Berarti 70 kan Anda harus keluarkan biaya. Bisa nggak? Ada peluang nggak? Di mana Anda mencari peluangnya? Di material. Ya, upah kerja bisa nggak? Bisa. Bisa. Alat efisiensi bisa nggak? Bisa. Bisa. Nah, jadi tidak sekedar kan menghitung ini, menghitung RAP, berarti kalian harus kerja keras kan? Maka ilmunya tadi dikasih tahu caranya. Pak, kalau saya bikin kusennya 100 biji, kalau saya harus potong masing-masing butuh 3 batang, panjangnya 2,4. Padahal kalau saya beli di toko, panjangnya cuma berapa tadi? 6 meter. Saya bisa minta ke pabrik, maka proses komunikasi Anda harus lakukan. Harga semeternya berapa? 40.000. Kalau 2,4 berarti 96.000 kan? Ya. Jadi kalau 6 meter 240.000 kan? Jadi tadi butuh berapa? Saya bisa kontak ke pabrik enggak? Pak, saya butuh yang 2,4 ini 300 batang. Kalau dipotong di pabrik lebih murah enggak? Harganya per meter. Lebih murah. Lebih murah. Jadi kalau tadi saya bayangkan, gambarkan begini. Saya harus motong 4,8. 2 kali 2,4 kan 4,8. Berarti setiap batang akan sisa 1,2 kan? Ya. Ya, Pak. Nah, tadi butuh berapa? 300 batang kan saya? 300 yang panjangnya 2,4 kan? Ya. Masing-masing 3. 300 kan? Berarti saya kalau beli batangan, minimal saya harus beli 150 kan? Ya. Sisanya 1,2 kali 150 kan? Yang nggak kepakai. Sementara anggap nggak kepakai dulu. Sementara anggap nggak kepakai. Berarti sisanya 150 kali 1,2 kan? 180 meter kan? Ya, 180. Kalau dibatangkan kan 30 batang kan itu? Ya. Bagi 6. Ya. Ya. Jadi bisa hemat segitu banyaknya kalau kalian tahu caranya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, Pak. Bisa dipahami? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Pada saat nawar, saya kan pakai hitungannya mana tadi? Jadi saya belinya 4,8, dihitungnya 6 meter kan? Ya, pada saat saya menawar. Kalau saya ngerti. Iya kan? Nah, ada pertanyaankah sampai sini? Apa bedanya cost estimasi? Apa bedanya cost budgeting? Apa bedanya cost control? Cost estimasi pada saat saya menawar. Cost budgeting saya sudah dipaksa dengan anggaran ini. Cost control ya saya ngontrol. Kan gitu? Sampai sini ada pertanyaan. Sampai sini ada pertanyaan. Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Yang lain jelas? Jelas, Pak. Jelas, oke. Jadi tentukan setiap kegiatan berupa material, mesin, money, mana duluan dari 5 ini.
Mana duluan dari 5 ini? Manajemen metode. Iya kan? Ya. Iya, Pak. Berarti metode dulu sama manajemen dulu. Tung-tungna, pang-tung-tungna, iya, mone. Monenya kan saya mau bawa pulang kan sebagian. 70% juga kan harus untung kan? Iya, Pak. Ya. Oke, itulah. Maka resources planning-nya itu seperti itu. Pada saat saya cost estimasi, saya cost budgeting, pada saat saya cost control. Bisa mendefinisikan masing-masing cost budgeting, cost estimasi, cost control. Sekarang tahu, paham bedanya? Cost estimasi apa? Cost budgeting apa? Cost control apa? Oke? Oke, lanjut. Jadi nanti kalau kita bikin cost estimasi, estimasi biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek berdasarkan kebutuhan. Ditentukan kebutuhan dan tarif sumber daya. Tadi tarifnya berapa? Harga barang tadi berapa? Kan gitu. Estimasi durasi. Kalau kerja cepat sama kerja biasa, mahalan mana? Kalau kamu minta foto, di foto itu Pak 3x4 foto di tukang foto itu minta cepat selesai itu sama sehari berikutnya, kira-kira bayarnya sama enggak? Beda, Pak. Beda. Beda. Beda, Pak. Harganya beda kan? Iya, Iya, Pak. Pak. Beda, Pak. Beda. Nah itulah yang harus dicari. Kan gitu. Ya. Nah, nanti semua ini kita kasih struktur kode. Ini sebetulnya kita ikuti standar measurement method for civil engineering work. Itu sudah ada kodenya di internasional. Sementara kita ngawur dulu aja. Karena di Indonesia isinya juga tidak memenuhi syarat itu. Ya udah kita ikutin aja yang ngawur. Pemerintah Indonesia ngawur. Nanti kalau kamu kerja di internasional harus pakai SMM, Standard Measurement Method for Civil Work. Ya. Sementara Indonesia mah ya udah ajarin gini dulu karena tidak akan sesuai. Kita ngikutin yang internasional juga percuma, orang nggak kepake di Indonesia. Kecuali Anda bekerja untuk mitra asing. Mau nggak mau ikut SMM, Standard Measurement Method. Ya. Oke. Nah, ini untuk budgeting berarti alokasi biaya dan waktu sudah pasti kan, kamu tadi dipaksa 70% tadi kan? Contoh yang tadi. Kalau budgeting udah nggak bisa nawar kan? Berarti kalian bisa melakukan itu. Kok nambah seorang atau ada yang pakai dua itu. Oke. Ya, ini data untuk pelaksanaan. Cost control, ya kelola perubahan bertampak. Pak, nggak bisa saya beli di sana yang potong 2,4 tadi. Cari-cari. Yang 1,2 bisa dijual ke tempat lain nggak? Ada yang butuh 1,1. Oke, waste-nya 10 senti. Sisanya yang terbuang. Oh, ada kusen yang lain, Pak. Panjangnya 110. 120 bisa dipakai ya? Bisa. Gitu kan? Maka ini dikelola semuanya. Jadi kebutuhan material itu dikelola. Coba bayangkan satu rumah itu. Kalau kalian bisa membreakdown jenis pekerjaannya. Nah, target kalian belajar satu rumah itu butuh semen berapa? Nanti kalian hitung. Ya. Nanti pakai rumus ibu jari. Rumusnya ibu jari. Jadi cari bahan yang dipakainya banyak, yang harganya banyak, besar. Itu yang dikelola, paku dan ayakan nggak usah dihitung, yang dihitung semen, tulangan, yang gede-gede.
yang nilainya 70%. Itu yang dikelola, yang pokok. Kalau itu meleset, kerugian saya besar di 70% itu. Jadi yang 70% itu mungkin hanya 5 atau 10 material aja. Semen, besi, tulangan, ya kira-kira itu, pasir, kerikil, yang pokok-pokok yang dihitung, yang nilainya 70%. Itu cuma 10 item bahan aja. Nanti buatlah 10 item bahan yang terbesar nilainya, yang jumlahnya paling banyak. Itulah yang dikelola, dibikin jadwalnya. Demikian juga tukangnya. Tukangnya yang paling pokok mana? Oh, yang paling pokok tukang batu. Nah, itu yang dikelola. Alat yang mana yang dibutuhkan? Itulah yang dikelola, yang nilainya 70% tadi. Oke. Biaya proyek. Jangan terus, Pak. Nggak bisa kerja, Pak. Bisa nggak dirubah waktunya? Pak, kita mulai kerja jam 7 ya. Kalian disuruh kuliah jam 7. Datangnya setengah 8 gitu kan. Nah, ini bisa nggak diatur? Bila terjadi perubahan harus disetujui lebih dahulu. Ini cost control. Ya, itu tentang akurasi biaya. Nah, kita lihat. Nanti resources-nya juga terbatas, tempatnya juga terbatas. Saya nggak bisa naruh 100 orang di satu tempat galian. Karena digali, galiannya misalnya tipe 36 tadi, saya mau pakai 10 orang tukang gali, bisa nggak supaya sehari selesai? Nggak bisa, tempat kerjanya cuma terbatas. Ngerti nggak? Bisa dipahami belum? Saya cuma punya lahan 36 meter persegi, 6 meter kali 6 meter. Saya datangkan 10 tukang gali. Bisa bekerja efektif nggak? Enggak malahan. Jadi efektifnya berapa? People, equipment, location, time for manufacturing. Waktunya. Kan waktunya dibatasi. Sehari selesai. Bisa nggak? Nggak bisa malahan. Pak, efektif 2 hari. Pak, efektif 3 hari. Kalian yang bisa ngitung. Nah, ini dari koefisien tadi yang dipelajari. Jadi tidak sesederhana asal memasukkan angka. Ya, jadi ini juga harus dipelajari. Ada people-nya 36 meter persegi, kasih 10 orang, tukang gali tabrak-tabrakan, mau nyimpen galiannya juga nggak bisa. Gitu kan? Mau nyimpen pasolnya, mau ngayunkan cangkulnya malah tabrakan cangkul dengan cangkul gitu nantinya. Gitu kan? Space tempat kerjanya. Location, support for outside, fasilitasnya memadai atau tidak. Terakhir uang. Nah, ini biasa yang paling sulit ini adalah uang. Uangnya adanya segini. Nanti kalau nggak ada, ya bisa nyewa mendatangkan tukang cuma segini. Uangnya nggak ada. Nah, ini biasanya yang menjadi kendala. Oke, ini jadi kita tahu keterbatasan resources. Ya, nanti kita hitung. Nah, jadi kalau nanti metriknya adalah skill yang dibutuhkan, inventorinya seperti apa, skill inventorinya ini, staffingnya seperti apa, aktivitasnya apa, kategorinya mana, levelnya mana yang dibutuhkan. Itu nanti. Ini people as resources. Nanti yang dibutuhkan berapa, sehingga kita bisa ketemu efisiensinya. Ini nanti. Sekarang itu dulu aja, gitu ya. Nah, ini contoh menghitung kuantiti. Menghitung kuantitas pekerjaan dihitung, disusun, berurut berdasarkan pekerjaan persiapan sampai pekerjaan finishing. Disajikan dalam bentuk sebuah tabel, daftar, bill of quantity, daftar kuantitas pekerjaan. Apa yang dibutuhkan untuk menghitung PQ sebuah rumah tinggal? Matematika sederhana, cuma bagi, kurang, tambah, kali. Jadi ini sederhana banget. Pengetahuan aritmatik sederhana. Pengetahuan ilmu ukur, satuan ukuran, satuan panjang, satuan keliling, ngitung luas, ngitung volume, ngitung berat. Cuman sederhana kan?
Kalau besi, berapa berat besi diameter 10? Siapa yang tahu? 1 meter berat besi diameter 10. Ayo cepat, siapa yang bisa ngitung? Berat besi diameter 10. Siapa yang bisa ngitung atau buka tabel? Berat besi beton diameter 10 mili. 1 meternya beratnya berapa? Putra tahu? Bintang bisa ngitung? 0,6 kilo, Pak. 0,6 kilo. Dari mana yang ngitungnya? Tabel? Pakai yang berat jenis Ya, kumaha cara ngitung? luas si tulangan dikali panjangnya dikali 7.850, Pak. Nah, itu. Jadi kalau punya data itu bisa membuat diameter 22 beratnya berapa per meter panjang. Pakai Excel bisa bikin rumus? Bisa, Pak. Bisa. Jadi nggak perlu diingat-ingat kan? Kalau saya belajar di atas kertas, besi 22, warnanya apa? FY-nya berapa? Pak belum diajarin. Minggu depan ingetin Bapak. Saya kasih fotonya. Kalau warnanya hijau, FY-nya berapa? Kalau warnanya kuning, FY-nya berapa? Kalau warnanya merah, FY-nya berapa? Di ujungnya, kalau nanti kamu ke toko, lihat. Besi itu biasanya dicat di ujungnya warna hijau, warna kuning, warna merah. Kalau hijau, FY-nya berapa? Kalau merah, FY-nya berapa? Nah. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Oke, kita lihat berikutnya. Apa risikonya kalau ngitung salah ngitung volume? Ngitung kebutuhan bahan salah, kebutuhan alat salah, ngitung tenaga kerja salah, ngitung waktu salah, ngitung biaya salah, ngitung untung salah. Kalau ngitung-ngitung salah, berarti apa, Putra? Rugi. Iya kan? Jadi, kalau mau jadi estimator harus benar. Kalau enggak benar, ini yang terjadi. Apa yang dibutuhkan? Kertas dan alat tulis, kalkulator dan alat hitung, gambar denah, gambar potongan, gambar detail, spesifikasi teknis, informasi-informasi yang mendukung. Ini yang dibutuhkan. Gambar Anda sudah memenuhi syarat untuk ini? Cek. Ya, oke. Ngitung boplangnya gimana? Pernah pasang boplang? Tahu yang dinamakan boplang? Abu Bakar, tahu yang dinamakan boplang? Bintang, tahu apa yang dinamakan boplang? Tahu, Pak. Tahu apa? Apa? Boplang itu apa? Ya. Siapa yang tahu boplang itu apa? Pembatas, Pak. Hah? Boplang itu apa? Vero tahu? Pembatas ruangan-ruangan, Pak, kayak papan bentuknya. Kayak pembatas area-area gitu Gunanya untuk apa? untuk membatasi Nah, bahkan ruangan. Nah, belum paham kan? Boplang itu untuk mengukur siku, membuat siku, sudut sikunya berapa, di mana. Pernah? Terus memindahkan titik, memindahkan ketinggian. Ada benchmark, titik elevasi nolnya, tahu? Nah, berarti kalian harus pelajari lebih detail lagi, lebih banyak lagi baca. Ya.
Apa papan boplang nih selanjutnya? Ini yang disebut papan boplang itu papan duka. Nih, memindahkan titik. Kalau nggak ada unting-unting pakai batu. Ini kalau saya mau buat gambar pondasi, ini elevasinya berapa? 00-nya ini muka tanahnya, ini MT itu muka tanah, MT itu muka tanah, MT itu muka tanah. Nah, gitu kan? Nah, ini misalnya plus 00-nya di sini. Nih, 00-nya di mana 00-nya? Mau di sini boleh, 00-nya mau di sini boleh. Ya tentukan sendiri. Elevasi paling atas dari pondasi batu kali di mana? Gambarnya ini batu kali, ini kan elevasinya ini. Jadi ini muka tanahnya ini. Ini muka tanahnya. Boplangnya di mana? Lebih tinggi lagi kan? Ya. Boplangnya di atasnya ini kan? Ini misalnya plus 80 di sini. 80 00-nya di sini. Jadi ini sebetulnya plus berapa? Ini katakanlah ini di 00-nya di ujung sini nih, di ujung bawah ini. Lebar papannya ini 20 cm. Saya nggak nganggap 00-nya ini seharusnya di sini. Sekarang saya balik, 00-nya itu ada yang di bawah. Papan ini tingginya 20 cm. Ya. Ini adalah as dari bangunan. As mana? Nanti gambar Anda dikasih. Kalau tidak ada asnya, harus ditulis asnya. Masih ingat yang kalian pernah belajar tekla? Trina, masih ingat? Masih ingat ada as? Putra, masih ingat nggak? Ada as. As misalnya di sini. A, B, C. As 0, 0, 1, 2. Semua gambar Anda harus ditambahkan notasi as bangunan. Ya. Mulai dari ujung kiri bawah gambar Anda, ke atas mau angka 0 sampai berapa boleh, atau ABC, ke kanan boleh 0 sampai berapa atau ABC, pilih. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Trina Pak. masih ingat gambar pakai tekla? Kan elevasi koordinat X, Y, Z dipakai semua kan? X, Y untuk ini ke arah sini, apa ke arah sini, ke arah horizontal X atau Y? Ke arah horizontal X atau Y? Sumbu X atau sumbu Y? Arah horizontal. X, Horizontal. X. X. Ke arah sana Y. Iya, Pak. Nah, ke arah sumbu X mau A, B, C, D, berarti ke arah Y 0, 1, 2, 3. Itu yang datar. Sumbu Z-nya ada enggak? Sumbu Z-nya ada enggak? Sumbu Z-nya ini tadi 00. 00 itu biasanya muka lantai, pas ketinggian keramik rumah, kalau di bangunan rumah. Elevasi di lantai 1. 0 itu lantai dasar. Di atasnya ada tingkat 1 tingkat lagi bangunan. Elevasinya plus 360. Berarti itu koordinat apa? Sumbu apa? Sumbu Z. Sumbu Z. 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 Sampai sini bisa dipahami? Yang lain? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Damar tahu? Iya, Pak. Paham? Paham, Pak. Oke. Jadi ini adalah digambar pakai segitiga warna merah ini. Ini tujuannya adalah titik as. As A. Ini gambarkan di sini. Nanti B gambarkan patok lagi boplang seperti ini di sini.
C gambarkan boplang di sini. Pak, gabung aja lah Pak, cuma 3 meter. Panjang aja ini boplangnya. Yang merah ini. Jadi ini dibuat sepanjang berapa ini? Sepanjang bangunan ini kan? Tambah keluar semeter, tambah keluar ke sana semeter. 11. Ya, oh, Pak, jangan 10 meter Pak, jangan 1 meter Pak. Nanti urugannya nabrak Pak, 1,5 meter Pak. Keluarkanlah 1,5 meter ke sini, 1,5 meter ke sini. Maka ini totalnya ini 9. Ini 6, ini 1,5, ini ke sini 1,5, 9 meter. Karena apa? Nanti galiannya ini akan ditumpuk, kan pada saat menggali akan ditumpukkan sisa buangan tanahnya, galiannya. Sampai sini bisa dipahami? Siapa yang belum jelas? Vero jelas? Salsa? Mila? Iya, Pak. Ngerti? Aulia bisa tahu? Aulia bisa paham? Bapak mau tanya. Yuk. Jadi kalau masang boplang itu ngikutin bentuk bangunan atau kotak aja? Sekarang Bapak nanya, kalau kalian ada di komplek perumahan, kiri kanannya biasanya sudah berwujud gedung, bangunan rumah. Bisa nggak saya nembok masang boplang ke rumah dalam rumah tetangga? Ya bisa. Nggak bisa. Tempelin di dindingnya tetangga kan? Ya. Iya. Iya. Paham nggak? Bisa ngerti? Boleh kotak? Boleh kotak? Belum ngerti, Pak. Oke. Sekarang Bapak nanya. Ini kan saya nggak butuh kan di sini? Ini kan saya nggak butuh kan? Nih, ini kursor saya kelihatan? Iya, Pak. Kursor saya kelihatan? Kelihatan. Oke. Dari sini saya potong 1,5 meter. Dari sini saya potong 1,5 meter. Hilang kan di sini? Boleh nggak? Boleh. Tapi di sini harus saya pasang, Pak. Di depan ini saya harus pasang. Karena saya butuh garis ini kan? Saya butuh garis ini kan? Saya butuh garis yang ini kan? Berarti sini saya harus pasang kan? Ngapain susah-susah? Ya udah tarik garisnya sampai sini aja kan gitu. Paham nggak? Jadi Pak kalau bangunannya letter L, bopelangnya juga letter L gitu. Iya. Oh. Boleh begitu. Boleh juga sampai sini aja kan, ini tadi kan saya katakan ini. Asnya ini yang ini ke arah vertikal, asnya ini cuma ada 3 kan? Iya. Ini yang utama, ini. Pak ada lagi nih yang ini Pak. Ada kan yang vertikal ini? Butuh garis bantu nggak? Butuh titik ini nggak? Butuh. Untuk menentukan galian ini perlu titik ini nggak? Butuh. Butuh. Ya udah lurusin aja kan gitu. Nggak usah saya pasang di sini, tapi saya pasang di sini boleh nggak? Boleh. Ya tinggal tarik benang aja kan? Iya, tarik garis ke atas. Iya, kumaha carana. Nah, ini kalian membuat ini aja belum tentu bisa kok. Ini apa namanya? Boplang. Jadi mau meletakkan gedung itu, bangunan itu di mana posisinya? Denah itu saya tempelkan. Denah kan kamu cuma bawa kertas tadinya. Nih kertas. Gambarnya di kertas ini kan gambarnya. Terus dipindahin ke tanah kan? Bisa tahu GPS-nya. Posisi titik A ini koordinatnya berapa? Bisa dicari nggak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Jadi sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau ini saya bangun 2 lantai, bawahnya belum ada, di lantai elevasi plus 3 meter, saya bisa menentukan titiknya nggak? Sekali lagi. Bawah belum saya bangun. Belum saya pasang pondasi. Tapi saya mau menentukan titik elevasi plus 3 meter di kondisi XJ-nya tahu.
plus Z-nya 3 meter. Bisa saya tentukan nggak titiknya? Di ujung sini, di ujung ini, tapi di elevasi 3 meter. Bisa nggak? Papan boplangnya saya naikin sampai 3 meter kan? Oh, Papan boplangnya yang tiangnya saya tinggiin sampai 3 meter lebih kan? iya Pak. Terus tarik benang ke sini. Nih benangnya. Nih, lihat kursor Bapak. Bentar. Tarik benang di sini, set gini, dan tarik benang ke sini. Tapi di elevasi 3 meter bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, kalau tiangnya ini saya perpanjang kan? Tiangnya ini saya pasang tinggi kan? Iya. Iya. Sampai sini bisa dipahami kah? Bisa Pak. Bisa, Pak. Mila bisa ngerti? Puji bisa ngerti? Bisa Bapak. Salsa ngerti? Yang lain? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Pertanyaan berikutnya. Sekarang lebar galiannya ini kita lihat bawahnya dulu ya. Gambar berikutnya ya, saya lihat ya. Ini galiannya ini kan saya galinya modelnya bentuknya trapesium kan ini. Ya, ini kan galiannya trapesium. Oke, kenapa trapesium, Pak? Tanahnya berpasir, nggak bisa digali tegak lurus. Kalau tanahnya tanah liat, saya bisa gali tegak lurus begini. Lihat kursor Bapak. Bisa saya gali tegak lurus begini? Bisa. Kalau tanahnya keras atau tanah liat. Tapi kalau tanahnya berpasir, kalau saya gali tegak lurus gini, ini akan runtuh kan? Maka galinya bentuknya trapesium. Sampai sini, Iqbal ngerti? Rizky ngerti? Bisa, Pak. Oke. Ngerti, Pak. Sekarang, ini tadi kan Bapak gambarkan di posisi as tadi. Seharusnya ini yang ngajarin, ini bukan Bapak, mestinya yang ngajarin kuliah di PBG, pengantar bangunan gedung. Nah, nih, mestinya Bapak tinggal ngitung, gitu kan? Ya, misalnya ini di asnya di sini, berarti lebar pondasi atasnya ini kan? Yuk, Cynthia bisa lihat ini lebar pondasi atasnya ini kan? Oke, lebar pondasi bawahnya ini kan? Iya, Pak. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Jelas, Pak. Rizky jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, kita kembali ke atas ya. Jadi, kalau sekarang saya memindahkan titik, ini tadi kan di as. Benang yang ditaruh di atas batu ini, pakai batu ini. Ini ada benang kan? Ini kan asnya. Oke, Rizky tahu? Bisa lihat? Iya, Pak. Bisa ngerti? Putra ngerti, Putra? Benang yang ini, benang ini. Ini kan di as. Sekarang Bapak mau menentukan lebar galian atas sama lebar galian bawah, kumaha carana? Cing, cangkling. Bapak mau menentukan galian pondasinya ini. Ini kan galiannya di luar sini kan? Ya. Pak, ai belah kiri mah ngesaya bangunan tetangga atau menang lewi. Kudu lurus. Enggak lah, ini anggap aja misi kosong gitu ya. Boleh minjem galian tanahnya tetangga untuk digali dulu kan? Saya mau memindahkan lebar galian tadi. Jadi ini saya bisa gambar, Pak, lebar
lebar pondasi atas ini berapa? Cing, nyaho sabaraha kira-kira lebar pondasi atas biasanya? Abu Bakar, tahu lebar pondasi atas berapa kira-kira? Iqbal, lebar pondasi atas berapa kira-kira? 25 cm, Pak. 25 cm. Ya, 25 cm berarti dari as ini saya gambarkan, tarik di sini saya kasih paku 12,5 cm, 12,5 cm. Ada gambar kan di sini? Kasih paku 12,5 cm, 12,5 cm. 12,5 cm ke sini, 12,5 cm ke sini. Clear? Gambar dicoret di kertas Anda supaya paham. Oke? Itu menentukannya. Ini lebar atas. Lebar bawah berapa? Lebar bawah pondasi berapa? Kira-kira gambar ini. 75 cm. 75 cm. Berarti saya gambarkan lagi, saya tarik garis ke sini 37,5, saya tarik garis ke sini 37,5 kan? Yes. Yes. Ya, Saya Pak. gambarkan. Berarti saya cat di sini pakai cat warna hitam supaya tahu ke sini tadi berapa? 12,5. Maka saya tarik garis ini, saya tarik ke sini 37,5 sehingga saya bisa menggambarkan garis di 12,5, di sini 37,5 menjadi trapesium kan di sini. Itu adalah garis gambar pondasi. Galiannya nambah 10 cm ke kiri, nambah 10 cm ke kanan. Itu lebar galian di sisi bawah. Tinggal 1 banding berapa? 5, miring berapa? Sehingga bisa saya tentukan ininya, ini dari as ke sini berapa? Paham nggak? Lebar bawah bisa ketahui kan tadi? Lebar bawah kalian bisa diketahui? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Lebar atas kalian bisa diketahui? Bisa. 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 Ketinggian galiannya bisa diketahui? Bisa. 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 Kalau katakanlah ini 0,00, galiannya di minus 80, berarti yang digalian cuma segini kan? Ini 00-nya di sini. Biasanya di atas ya. Pak, di atas Pak, 00-nya boleh. 00-nya di sini. Pak, galiannya, pondasinya paling bawah minus 80. Berarti kita saya ukur dari sini 80 cm kan? Ya. Iya, Pak. Berarti yang saya gali cuma segini kan? Ini kan bukan galian kan? Tanah Iya, Pak. kosong kan? Ayante nu dikali. Ini. Berarti volume galian bisa saya hitung? Bisa, Pak. Siapa yang belum jelas? Ayo tanya, udah 11.30. Baru sampai pondasi kalian. Ayo, Aulia tahu? Aulia udah ngerti? Vero udah ngerti belum? Puji Arti? Tahu? Ngerti, Pak. Yakin? Nggak boleh salah ngitungnya ya nanti ya. Iya, Pak. Kalau semua udah ngerti ya nggak boleh salah ngitungnya ya. Gambar Anda ya. Iya, Pak. Yakin nggak? Yakin nggak? Siapa yang belum ngerti? Tanya, mumpung masih di sini. Ayo. Jadi berubah. Sampai sini, siapa yang belum ngerti? Ayo, tanya. Yakin udah ngerti? Rizky udah paham? Insya Allah, Pak. Yakin ya? Gambar kamu berarti harus diperjelas sampai sini kan ya? Ini baru mau ngitung galian. Iya kan? Iya, Pak. Oke, Putra udah paham? Putra,
Tidur ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, lanjut. Dianggap ngerti ya? Trina udah tahu? Trina udah bisa? Trina. Fahmi udah paham belum Fahmi? Fahmi? Ya, udah dianggap ngerti lah ya. Nah, sekarang kalau bisa ngitung nggak ini? Ini kan gambarnya jadinya. Yang merah ini adalah galiannya kan? Kalau gambarnya seperti ini gitu kan ya? Iya, Pak. Oke. Nah, sekali lagi diingetin. Ini as A, as B, as C. Maka kalian hitung dulu. A ini ke sini berapa? Ini ke sini berapa? Ya, buat tabel dulu data panjangnya. Karena kamu ngitung satu ini bisa dipakai untuk ngitung galian pondasi, bisa untuk ngitung pondasi, bisa untuk ngitung slope, bisa untuk ngitung dinding, bisa untuk ngitung ring balok. Paham? Paham, Pak. Sekali lagi. Kalian harus catat, tulis, bikin data. As A ini dari 0 sampai berapa meter. As B demikian juga. As C demikian juga. As 0 ke sini berapa, as 1 berapa, as 2 berapa, as 3 berapa, as 4 berapa. Bikin tabel. Kalau saya menghitung volume atau luas dinding, kan tinggal jumlahnya itu dikalikan tinggi kan. Trina, paham? Paham? Kalau saya ngitung slope, kan tinggal panjangnya aja kan? Iya, Pak. Kalau saya ngitung luas dinding bersih, dikurangi apa? Kusen. Luas kusen sama pintu. Ya, berarti luas kusennya kamu hitung juga kan? Seperti ini caranya. Kusen itu ada di as mana? Tinggal luasnya dihitung kan? Berarti luas dinding bersihnya bisa dihitung nggak? Bisa, Pak. Bisa. Berarti selesai ya kuliah ya. Kan udah bisa ngitung semua. Kalau kusen berarti kan tiangnya berapa, yang mendatar berapa gitu kan? Ketemu luasnya juga kan? Tinggal profilnya masing-masing kusennya seperti apa. Mau kusen dari kayu, mau kusen dari aluminium. Tinggal dihitung kan? Yes? Iya, Pak. Iya, Pak. Kemarin saya minta untuk ngitung luas bangunannya. Berarti saya ngitung luas keramik, tinggal plek aja kan, oh teras beda Pak, kamar mandi beda Pak. Sekali lagi, kemarin saya minta data untuk ngitung luas bangunannya kan. Pak, kalau yang luas bangunan itu ada koefisien. Oke, koefisiennya sekarang dihilangin, jadi 1 semua. Kalau tipe 36 yang kamar mandi atau teras, kemarin terasnya dihitung setengah. Sekarang dihitung 1 semua. Berarti teras Pak, keramiknya beda. Kamar mandi keramiknya beda. Pisahin aja kan itu. Teras berapa, kamar mandi berapa kan? Iya, Pak. Siapa yang belum ngerti? Siapa belum ngerti? Sampai sini? Rizky ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti? Oke. Berarti saya membuat data itu kan dipakai untuk berkali-kali kan? Sekali membuat data bisa dipakai untuk berkali-kali kan? Iya, Pak. Ya. Nah inilah, jadi ngitung kuantiti itu cara cepatnya ya seperti itu. Ngitung luas plafon bisa nggak?
plafon ada dalamnya, semua dindingnya, semua ruangan ada plafonnya. Bisa dihitung luasnya enggak? Bisa, Pak. Pakai apa? Data itu tadi, data luas ruangan tadi kan? Iya enggak? Iya, Pak. Iya. Berarti selesai kan semuanya? Ya enggak ada datanya Pak, enggak atap doang kan? Ya. Jadi sekali membuat data bisa dipakai untuk semuanya. Sampai sini ada pertanyaan? Bintang, paham belum Bintang? Sampai ini lumayan, Pak. Paham. Abu Bakar paham belum? Paham, Pak. Puci, Puciarti, Ya Pak, paham Pak. Leli, Insya Allah, Pak. Salsa bisa paham? Insya Allah, Pak. Trina bisa tahu? Tahu semua yang kita jelaskan tadi? Tadi rusak, Pak. Ya? Trina speakernya tadi rusak. Yang tadi rusak, Pak. Oke, Irsyad paham? Irsyad? Leli? Yakin ya, semuanya bisa ya, udah ya, jelas ya. Oke, ini ada contohnya, tinggal pakai kan. Oke, berarti volume batu kalinya bisa dihitung, volume urugan pasirnya bisa dihitung dan seterusnya. Volume slope betonnya, Pak 43 ini dari mana? Volume betonnya bisa dihitung, besinya bisa dihitung nggak? Castingnya bisa dihitung nggak? Nih, Abu Bakar, nih contohnya slope-nya ini yang hijau, yang biru semua ini slope-nya tadi kan saya sudah minta hitung kan tadi di gambar Anda. Contohnya ini adalah 43 meter. Ini adalah ini yang mendatar berapa? Yang mendatar. Ini yang vertikal berapa? Yang mendatar berapa gitu, yang biru. Itu di sini adalah jumlahnya 43. Berarti slope bisa dihitung? Bisa, Pak. Volume beton slope-nya seperti ini kan? Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Pertanyaan Bapak, tulangannya bisa dihitung nggak? Kalau slope-nya itu 4 diameter 10 misalnya. Diameter 10-nya beri berapa? Ada 4. 4 kali 43. Ayo. 4 kali 43 biji. 4 kali 43 meter. 4 biji tulangannya, panjang slope-nya 43 meter. Bisa saya pakai 4 langsung kali 43. Ada sambungannya kan, Pak? Iya, berarti harus bikin bar bending Schedule. Castingnya bisa dihitung? Castingnya kan tingginya 20 cm kali 2. Ini kan saya pasang casting di sini kan, set, dan di sini kan. Yes? Iya, Lihat Pak. kursor. Nih, set ke sini 20 cm, yang sebelah kiri sini 20 cm lagi kan? Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Berarti 2 kali 0,2 kali 43 kan castingnya. Casting slope. Iya. Berarti 2 kali 0,2 kali 43 kan? Iya, Pak. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Berarti slope, casting slope ini bisa saya pakai untuk casting ring balok nanti. Sama kan kebutuhannya, panjangnya 43 meter, tapi ini 15 cm. Bisa dipakai nggak? Bisa Pak. Bisa. Jadi casting boleh dipakai berapa kali? Beberapa kali. Sejebolnya. Bisa 5 kali, 6 kali. Jadi kalau nanti Anda ngitung castingnya harus dihitung. Mau dipakai berapa kali? Kalau betonnya bisa dipakai berapa kali?
tulangnya bisa dipakai berapa kali? Sekali pas, sekali cor. Sekali cor. Yang bisa dihemat apa? Bekes? Sampai sini bisa dipahami? Bintang bisa tahu? Iqbal bisa paham? Bisa, Pak. Leli? Oke. Jadi semuanya bisa dihitung ya? Sudah ya? Berarti yang belum diajarin cuma atap aja ya? Ya, Pak. Ya, oke. Jadi apa tujuannya untuk menghitung bill of quantity? Kontraktor tahu harga satuan, kontraktor tahu harga total, kontraktor bisa mengetahui bobot, kontraktor bisa tahu jenis barang yang harus disediakan apa saja. Bisa nanti jadi patokan. Kak, Pak dinego, boleh nggak diturunin dikit Pak? Nah, berarti kalau dinego tadi bikin apa? RAP sama RAP kan? Ya. Bisa untuk ngitung progres kerja. Mulai dari mana? Pekerjaan tanah sampai selesai. Nah, mungkin highlight-nya, levelingnya. Statusnya hari ini apa? Di bawah, di atas. Nah, nanti dokumennya seperti apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas? Pak. Jelas, Pak. Oke. Minggu depan kalau kalian mau pakai Gmeet juga nggak ada masalah ya. Nah, tapi tolong kasih tahu sebelumnya, jangan mendadak gitu ya. Saya kan udah set untuk setiap minggu pakai Zoom, jatahnya dari jurusan. Oke ya, sampai sini. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Udah? Jelas? Ini file ini ada di G-Class kan? Iya, Pak. Nah, kalian boleh mengirimkan file-file yang sudah Anda kerjakan, kasih kode siapa yang ngerjain siapa, mana yang ngerjain mana, gitu ya. Misalnya kelompoknya siapa yang nomor 1, Abu Bakar sama Yulianti ya? Ya kan, Abu Bakar yang ngerjain yang mana dikasih stabilo warna apa, Yulianti ngerjain yang mana kasih stabilo apa, gitu ya. Oke, yang lain juga demikian ya. Baik, Pak. Baik, Oke. Pak. As soon as possible, lebih cepat selesai lebih bagus. Ya. Jadi gambar Anda kalau yang nggak ngerti Anda boleh diskusi, boleh tanya. Ya, Anda send gambar ke WhatsApp Bapak boleh. Ya. Oke. Targetnya kalian harus kompeten.